beserta para sahabat, keluarga, para tabiin, dan kita sebagai selaku umatnya sampai akhir zaman. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini tanggal 29 September 2021, Hanifah Osaka kembali lagi mengadakan kajian Islam secara online yang biasa kita laksanakan setiap bulan. Bulan kemarin kita mengadakan untuk anak-anak ya, acara anak-anak. Insya Allah hari ini, bulan ini kita mengadakan kembali kajian Islam untuk para ibu-ibu dan para muslimah yang ada di Jepang pada khususnya, dan muslimah yang ada di Indonesia pada umumnya. Insya Allah saya sebelumnya mau mengucapkan terima kasih jazakumullah khair kepada yang sudah hadir. Ada Mbak Afifah ya, ada Mbak Leni juga, dan ada pengurus-pengurus Hanifah Osaka juga, dan pemateri kita yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini yaitu Ibu Maria Malik. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita semua ya untuk menyemarakan dakwah di negeri Jepang ya, terutama ini di daerah Kansai ya, di Osaka gitu. Nah, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan agar lebih afdol lagi, kita buka dengan tilawah. Insya Allah akan dibawakan oleh pengurus Hanifah Osaka, yaitu Teh Nyimas. Surat Ali Imran ya Teh. Hai, kepada Teh Nyimas dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan Quran Surat Ali Imran ayat 159 dan 160. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa yakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberi pertolongan, maka siapa yang akan menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Tadi Mas sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga membawa keberkahan bagi yang membacanya dan yang bagi mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya hari ini cerah banget di luar. Udara juga udah mulai dingin-dingin ya. Jadi kita sudah siap-siap meninggalkan musim panas dan beralih ke musim yang baru nggak terasa gitu. Dan masa COVID ini juga ternyata udah nggak kerasa, udah hampir mau 3 tahun ya kita, Masya Allah. Dan udah kayaknya udah berarti udah nggak ketemu Bu Mariam juga udah lama banget gitu ya, Masya Allah. Tapi Alhamdulillah hari ini dapat kesempatan lagi untuk bersilaturahmi dengan Ibu gitu. Alhamdulillah senang sekali melihat Ibu dalam keadaan sehat. Ya sebelumnya saya juga sapa-sapa dulu yang sudah hadir ya. Alhamdulillah sudah bertambah lagi, ada Teh Didi, ini Teh Didi dari Nagoya, Masya Allah, jazakillah khair Teh Didi. Sudah hadir, ada Mbak Eka juga dari Nagano, Masya Allah. Mbak Eka ini nggak kerja, Mbak Eka? Kerja Mbak, nyambil. Oh, ini tuh lagi nyambi gitu. Iya. Oh, Masya Allah, jazakillah khair Mbak Eka ya selalu hadir dalam acara Hanifah. Ini Mbak Eka tuh nggak pernah lewat gitu, selalu hadir. Kemudian ada Mbak Afifah, Alhamdulillah ini Mbak Afifah juga. Tadi kayaknya Mbak Arifah udah masuk ya? Belum ya? Udah keluar lagi apa? Oh. Diganti device. Oh, gitu. Baik. Oh, itu ada Mbak Afifah juga udah hadir. Mbak Afifah sehat. Alhamdulillah. Ya, Mbak Afifah ini lagi hamil ya. Mbak Afifah berapa bulan Mbak sekarang kandungannya? Ini teh masuk bulan ke-7 kayaknya Teh Selin, insya Allah. Masya Allah, bentar lagi ya. Alhamdulillah, insya Allah. Ya, mudah-mudahan sehat selalu ya Mbak Afifah ya. Alhamdulillah, terima kasih juga nih Mbak Afifah selalu hadir dalam kajian Hanifah Osaka. Ya, ini sekalian kenalan juga ya Bu Mariam sama akhwat-akhwat Osaka ini yang selalu semangat untuk ikut kajian kita setiap bulan gitu ya, Masya Allah. Memang walaupun Hanifah ini sebenarnya anggotanya lumayan yang masih ada di sini, cuman mungkin karena kesibukan dan waktunya pada saat weekday, mungkin jadi ada sedikit kendala untuk ahwat-ahwat yang lain gitu yang terutama yang kuliah. Jadi mungkin mudah-mudahan sih tidak menyurutkan semangat kita semua ya untuk terus mengikuti kajian ke depannya. Ya hari ini kita mau mendengarkan materi tentang bagaimana sebentar ya. Hari ini kita mau mendengarkan materi dari Ibu Mariam. Insya Allah teman-teman sudah tahu ya judul yang akan disampaikan oleh Bu Mariam pada kesempatan siang hari ini. Apalagi ini terkait dengan persiapan untuk anak-anak kita memasuki masa pubertas gitu ya. Kalau dalam Islam disebut itu masa balik ya itu. Karena walaupun saya sendiri anak-anak masih pada kecil-kecil ya, yang satu batita, satu balita, satu lagi 6 tahun gitu ya, belum masuk ke masa pubertas, tapi kita sebagai orang tua harus memiliki bekal ya, apalagi tinggal di negara minoritas seperti ini adalah sebuah tantangan tersendiri. Mungkin di sini ada senior-senior seperti Didi gitu ya, yang punya anak sudah lumayan besar, jadi mungkin kita juga nanti akan banyak sharing-sharing juga ya ke depannya gitu. Karena masa balik ini tuh anak sudah dikatakan sebagai mukalaf ya, artinya sudah diwajibkan untuk melaksanakan syariat-syariat Islam seperti sholat dan melaksanakan puasa. Mungkin banyak kekhawatiran ya, terutama saya pribadi, bagaimana nanti ke depannya anak-anak saya dengan lingkungan yang memang tidak melakukan itu gitu ya teman-temannya. Jadi ini adalah suatu materi yang sangat luar biasa bagi saya sendiri yang saya akan pelajari lebih dalam lagi gitu. Nah kebetulan Alhamdulillah sudah hadir materinya Bu Mariam. Sebelumnya saya mau bacakan dulu kurikulum vitae dari Ibu Mariam ini biar kita tambah kenal. Mungkin sebenarnya sosok Bu Mariam ini sudah banyak dikenal ya sama warga Kansai ya, akhwat ibu-ibu di Kansai mungkin sudah banyak yang kenal dengan Bu Mariam gitu ya. Jadi agar lebih kenal lagi atau mungkin bagi akhwat Villa yang berasal dari luar Kansai di sini agar lebih mengenal tentang sosok Ibu Mariam. Jadi Bu Mariam ini nama lengkapnya adalah Bu Mariam Malik, panggilan sayangnya Bu Mariam ya Bu ya, Bu Mariam. Tanggal lahirnya 12 Juni, berarti udah kemarin ya Bu ya, ulang tahun sudah lewat, inget-inget ya, nanti saya kirim ini Bu, ucapan Happy Milad. Alamatnya di Takarazuka, saya belum pernah ini ke rumah Ibu, mudah-mudahan nanti ada kesempatan bersilaturahmi ke sana. Statusnya Ibu menikah, mempunyai 5 orang putra, 4 orangnya sudah akil balik. Masya Allah Ibu, Masya Allah ini luar biasa. Ya kita langsung aja
ke materi, insya Allah akan dibawakan oleh Bu Mariam selama kurang lebih sekitar 40 menit. Nanti sisanya insya Allah kurang lebih 20 menit akan tanya jawab. Kepada Ibu Mariam, saya persilahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Saya bersyukur alhamdulillah bisa diberi kesempatan ya untuk silaturahim dan diberi amanah pada saat ini untuk mengisi di pengajian Hanifah ya. Jadi merupakan suatu kebahagiaannya bisa kenal dengan mbak-mbak semua. Yang belum kenal sama saya salam kenal ya. Jadi sebelumnya saya juga udah kenal dengan pengurus pengajian Hanifah ini ya, Masya Allah. Saya insya Allah mengapresiasi ya. Ini sebenarnya lama saya udah di Tembung ya, tapi saya baru punya kesempatan seperti ini. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya saya bisa juga meramaikan ya, menjadi penggembira aja, penggembira. Ya insya Allah saya siap gitu kalau ini kesempatan pada hari ini tentang kertas ya. Jadi betul ya tadi disampaikan Mbak Seli, 4 anak saya udah puber ya. Jadi ini sebenarnya belajar juga walaupun 4 putra-putri saya udah pubertas. Untuk yang kelima ya saya perlu belajar lagi. Makanya dengan ada kesempatan ini ya alhamdulillah jadi mereview ulang persiapan apa sih yang harus kita siapkan sebagai orang tua dalam menghadapi pubertas. Apalagi sekarang zamannya udah beda ya. Jadi beda sekali ketika saya menghadapi anak saya yang pertama tahun berapa? Tahun 2000-an gitu ya. 2000 awal. Sekarang udah 2021 gitu. Jadi beda banget gitu ya zamannya gitu. Nah, ini mohon nanti kita sharing bersama ya bagi mbak-mbak yang memang sudah juga memiliki anak ya, karena kita sebagai orang tua memang sudah layaknya kita terus belajar ya, mudah-mudahan terus bertambah wawasan kita untuk mendampingi anak kita ini gitu. Slide-nya ya Mbak ya. Ya, jadi dalam pengasuhan anak memasuki masa pubertas ini, ya dalam Islam memang ada beberapa persiapan yang memang harus kita ketahui ya. Pertama dalam Islam itu memang ada masa-masanya ya. Dari umur 0 sampai 7, kemudian 7 sampai 10 tahun ya, 13 sampai 14 sampai 15 tahun ke atas ya. Jadi peran kita sebagai orang tua memang selayaknya kita menyiapkan ya generasi anak-anak kita untuk menjadi generasi yang tangguh ya, generasi yang sesuai dengan yang diharapkan doa kita ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya, kelak menjadi seorang pemimpin ya bagi orang-orang yang beriman. Ya, jadi dalam masa pendidikan ini ada beberapa tahapan. Yang pertama 0 sampai 7 tahun ya, atau masa at-tufulah ya. Ya saya pernah baca ya, ternyata udah pernah dibahas juga ya di pengajian Hanifah ini, bagaimana masa pendidikan 0 sampai 7 tahun ini adalah masa pertumbuhan anak dalam fitrah keimanan. Ya, jadi disinilah basic kita menanamkan keimanan kepada anak kita, agar ketika dia memasuki umur 7 sampai 10 tahun itu sudah ada pembiasaan baik ya dalam menambah keimanannya kepada Allah. Ya. Apalagi di negeri minoritas ini ya, jadi perlunya masa golden age ini kita bimbing terus ya gitu anak-anak kita agar senang gitu ya melakukan ritual sholat ya, ritual keagamaannya yang bisa menambah
kecintaan dia kepada keimanannya itu sendiri ya. Jadi sini artinya ya cinta dengan ajaran Islam gitu tentunya gitu. Nah ini masa-masa yang memang sayang ya kalau kita di sini tidak memperhatikan masa ini golden age ya. Jadi karena ini basic banget gitu ya. Jadi kalau dari umur TK lah ya, dari TK tidak diajak sholat gitu ya, tidak dilatih untuk puasa gitu, tidak diajak kebaikan lainnya dalam skop-skop yang memang anak bisa melakukannya, itu nanti jadi lambat ya ketika dia memasuki usia 10 gitu ya. Apalagi kalau di masa-masa pertumbuhan balik itu sekarang ini kalau perempuan ada yang 9 tahun itu sudah haid ya, udah memasuki masa pubertas. Oleh karenanya, nah ini sangat direkomendasikan ya untuk para orang tua di masa tufulah ini benar-benar memperhatikan masalah keimanan, persiapan keimanan ini. Kemudian yang kedua, masa pertumbuhan ketika umur 7 sampai 10 tahun. Ini masa tamyiz ya, artinya di mana anak sudah bisa membedakan baik dan benar. Ya. Oleh karenanya kita ajak bersosialisasi anak itu ya, kita ajak bergaul dengan lingkungan ya, dengan masyarakat sekitarnya agar ketika dia masuk masa pubertas dia tidak minder gitu ya, karena sudah biasa diajak ketemu orang banyak, sudah bisa bersosialisasi ya. Ini pengaruh nanti ya ketika masa pubertasnya ya. Jadi perlu untuk pertama itu diajak bersosialisasi ya. Jadi ada orang tua dulu yang membiasakan ya, saya dengar ceritanya bagus juga ya. Jadi ayahnya itu kalau ada teman atau ibunya itu ada tamu gitu, temannya itu dia panggil anaknya satu-satu ya. Jadi kebiasaan baik ternyata ya itu dikenalin, ini teman ayah ya, ini teman ibu gitu ya. Jadi anak tuh jadi juga berani gitu ya, jadi nggak pemalu gitu ya, dan nggak minder gitu. Nah itu ini saya garis bawahi minder ya, karena ketika masa pubertas itu nanti ada istilah insecure ya. Jadi di mana anak itu minder dengan perubahan dalam diri dia ketika masa pubertas. Ya, jadi perlu sekali ini bersosialisasi. Anak kita juga kita ajak ya ketika misalnya kita ada acara dengan pengajian umum atau ketemu silaturahim ke saudara atau siapapun gitu ya, kita ajak untuk supaya anak kita bersosialisasi, bahkan ke teman-teman sebayanya ya, ke teman-teman lingkungannya. Kemudian ketika umur 10 tahun juga, ini juga harus kita sudah pikirkan ya kamar anak kita yang memang harus kita pisah gitu tempat tidurnya. Ini juga melatih supaya anak mandiri gitu ya. Jadi jangan sampai ketika masa pubertas masih tidur dengan kedua orang tuanya. Nah ini dulu ada kejadian ya, memang ada anak ini anak tunggal gitu ya. Terus ya namanya anak tunggal ya pokoknya ya orang tuanya sayang banget gitu ya, sampai tidur pun sampai udah besar masih SMP kalau nggak salah, SMP apa SMA-nya. Terus ada kejadian ketika itu, jadi cerita guru BK ya. Jadi guru BK-nya itu dapat curhatan dari orang tuanya ya. Jadi ada kasus anaknya itu suka lama gitu di kamar mandi. Terus ditanya tuh ya anak laki kebetulan. Terus ditanya tidak terus terang gitu ya. Ya akhirnya konsultasi ke BK-nya ya, karena memang psikolog tuh tahu ya, paham gitu, ini arahnya kemana, akhirnya ditanya-tanya, terus akhirnya terbuka anak itu mau cerita kalau dia ternyata ya melakukan penyimpangan di kamar mandi itu ya, karena udah masa balik ya. Jadi melakukan maaf ya, masturbasi ya istilahnya gitu ya, di kamar mandi itu. Akhirnya ditanya, memang anaknya udah punya kamar sendiri apa enggak? Ternyata memang masih tidur bersama kedua orang tua. Itu SMP kalau nggak salah ya, SMP. Jadi kenapa dalam ajaran Islam 10 tahun itu dipisahkan tempat tidurnya? Yaitu ya salah satunya juga supaya tidak melihat
aurat orang tua atau hal apa-apa yang memang menjadi tidak pantas dilihat gitu ya. Tuh. Kemudian juga melatih kemandirian juga. Ya, jadi Masya Allah dalam ajaran Islam itu penting gitu. Jadi kita memang harus mempersiapkan seperti itu. Kemudian dalam Islam juga jadi umur 10 tahun ya diingatkan untuk bila tidak sholat dapat sanksi gitu ya. Jadi bukan seperti ketika dia umur TK atau dia umur 7 tahun gitu nggak sholat ya udah nanti sholatnya nanti aja gitu. Misalnya kapan dia mau gitu ya, karena memang waktu dilatih pembiasaan jadi kapan dia mau. Tapi kalau dibiasakan untuk berjamaah dan awal waktu itu bagus sekali ya. Bahkan ketika 10 tahun jadi tidak, apalagi ketika dia udah balik nggak perlu istilahnya digesa-gesa atau dipaksa atau bahkan dimarahi gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi bagaimana kita anak ini sudah terbiasa dengan sholat ya tanpa paksaan gitu, tapi dia melakukannya dengan happy, dengan enjoy, dan dia tahu gitu bahwa sholat tuh udah wajib dan saya dapat sanksi kalau udah nggak sholat, kalau meninggalkan sholat. Itu memang kita harus kasih tahu gitu ya. Bahkan dikatakan dalam hadis itu pukullah gitu ya anak kamu bila tidak sholat. Ya artinya di sini bukan pukul dengan keras, kekerasan bahkan sampai melukai ya tidak, tapi pukulan yang tidak melukai bahkan tidak menyakitin gitu, tapi supaya dia ini tahu gitu kalau ini sanksi bagi orang yang tidak sholat, tapi jangan sampai kamu juga meninggalkannya. Kalau saya pernah nanya ke ahli parenting ya, Bu, sebetulnya bagaimana sih tentang sanksi sholat ini ke anak gitu? Kita kan sebenarnya juga nggak mau mukul ke anak kalau memang dia nggak sholat, tapi kita supaya dia tahu bahwa ini memang nggak boleh, harus dijaga benar. Jadi kalau dia sediakan kayu katanya. Kalau saya ini Bu katanya di rumah itu ada satu kayu hanya untuk ini aja, dia tahu bahwa kayu ini untuk memukul untuk anaknya nggak sholat. Tapi kayu ini tidak akan dipakai ibu untuk memukul atau oleh ayah gitu. Hanya ini untuk peringatan saja gitu. Jadi untuk peringatan aja. Gitu. Tapi kalau memang dengan kita ngomong aja terus anak udah ngerti ya alhamdulillah itu lebih baik ya, karena memang sejatinya ya jangan sampai dalam mendidik anak itu ada pukulan gitu. Ya nauzubillah ya, kalau saya dengar cerita dulu teman saya tuh kesel gitu dan trauma gitu dengan ngelihat kalau gesper ya atau ikat pinggangnya. Jadi ayahnya tuh selalu siap dengan gespernya kalau anaknya nggak sholat, anaknya susah dikasih tahu dan sebagainya gitu ya. Jadi kita bersyukur ya alhamdulillah kalau punya orang tua yang tidak seperti itu, dan kita juga berdoa ya mudah-mudahan kita juga sebagai orang tua bisa mendidiknya dengan baik ya, dengan bijak dan dengan dialog. Kemudian selanjutnya umur 13 sampai 14 tahun ya. Ini juga di sini, maaf saya buka kacamata dulu. Di mana orang tua di sini selayaknya sudah bisa melihat bakat anaknya ya, bakat anaknya nih kemana ya, dan kita kembangkan ya agar ketika dia di masa pubertas ini dia punya keterampilan ya, punya kepercayaan diri ya, dan punya waktu yang positif gitu ya. Artinya di sini bakat itu terus harus kita asah dan kita kembangkan. Kemudian kita berikan tanggung jawab ya. Dari sini tanggung jawab dari hal kecil ya. Kalau secara syariah ya dari sholatnya, kemudian dari hal-hal kecil yaitu dari kamarnya yang harus kita ajarkan untuk barang ditata dengan rapi gitu ya. Habis setelah tidur dirapikan tempat tidurnya ya. Kemudian kalau memang dia punya adik ya minta tolong dijaga adik ketika kita harus fokus di dapur atau mengerjakan sesuatu seperti itu. Ada tanggung jawab itu jadi melatih kemandiriannya ketika dia 15 tahun ke atas gitu ya, insya Allah seperti itu. Kemudian selanjutnya 15 tahun ke atas ini adalah masa syabab ya, seorang syabab ya, menjadi seorang pemuda yang seharusnya udah mandiri ya, dan
benar-benar tercatat akil dan baliknya. Jadi sesuai dengan prosedur gitu, akil dan balik bersamaan. Jadi jangan sampai balik duluan gitu ya, artinya udah balik gitu ya, tapi akilnya belum gitu. Nah itu bisa berpengaruh nanti ketika dia dewasa atau ketika berumah tangga ya. Jadi patut gitu kita sebagai orang tua bisa menselaraskan antara balik juga akalnya ya, seperti itu. Ya, kalau zaman Rasulullah dulu, Rasulullah tahu benar gitu ya bagaimana cerita Zaid bin Sabit ya, yang ketika umur 13 tahun minta ikut berperang ya, tapi kata Rasulullah, karena umur kamu masih 13 tahun, kamu belajar dulu, belajar bahasa Ibrani katanya. Karena dilihat bakatnya itu belajar bahasanya cepat gitu ya. Jadi diminta untuk mempelajari bahasa Ibrani saat itu. Ketika 15 tahun baru disertakan ikut perang ya, sejak itu. Ya, jadi seperti itu bagaimana kelak ketika 15 tahun menjadi seorang syabab ya, seorang pemuda yang mandiri dan berakal juga ya, dan cerdas gitu tentunya, insya Allah. Kemudian, nah ini ciri-ciri masa pubertas juga sebagai orang tua kita perlu mengetahuinya, karena di sini berhubungan dengan perubahan-perubahan hormonal, kemudian perubahan psikolog anak itu sendiri ya, ketika dia sudah memasuki masa pubertas ini. Ya kita ketahui bahwa kalau anak perempuan itu ya, ini juga dari dini juga ya, misalnya dari umur 9 tahun ya, ketika orang tuanya ya tidak sholat, ibu ya, kenapa nggak sholat itu kita jelaskan ya, insya Allah umur segitu udah nalarnya udah sampai gitu, jadi dia paham kalau udah balik nanti kamu juga umur balik kamu insya Allah juga mengalami seperti ibu, jadi akan keluar darah haid namanya, dan di situ berarti tidak sholat dan nanti harus mandi gitu ya, harus mandi besar setelah sholat. Kemudian nanti ya memang sebelumnya juga ada perubahan-perubahan fisik ya, yang pastinya juga ini kalau sekarang sudah diberitahu ya di sekolah-sekolah ya lewat pelajaran ilmu biologi ya, kalau dulu ya zaman kita. Kalau sekarang di SDIT di dalam pelajaran ilmu agama ya. Kalau di sini mungkin juga diajarin ya kelas 6 ya, seperti itu. Jadi nanti ada perubahan panggul ya, dan payudara agak membesar, kemudian tumbuh rambut di beberapa memang anggota tubuh yang selayaknya ada gitu ya. Jadi dengan dia tahu seperti itu, insya Allah anak juga menjadi siap gitu, nggak kaget gitu ya. Kalau saya dulu pengalaman saya ya alhamdulillah karena punya kakak perempuan banyak nggak kaget gitu. Nah, anak perempuan saya yang pertama juga dulu persiapannya itu ya saya memberikan informasi ya sesuai apa yang saya juga alami gitu ya. Jadi saat itu supaya tidak kaget gitu. Jadi jangan sampai, dulu ada kasus juga ya, ada anak perempuan yang ketika nggak pernah diberi informasi, saat itu memang ibunya udah nggak ada gitu ya, terus tidak ada informasi tentang zaman dulu kan nggak ada informasi bagaimana haid itu pertama gimana gitu ya, terus ketika keluar darah dia kaget gitu, dia nangis, apalagi udah nggak punya ibu, nggak punya kakak perempuan ya, itu jadi pengalaman pertama itu yang akhirnya dialami jadi beban gitu ya, jadi tidak enjoy mengalaminya, padahal di sini perlu dipersiapkan ya agar juga nggak stres gitu ya anak ketika memang misalnya dari teman-temannya itu dia pertama kali gitu, yang pertama dapat haid. Nah ini juga harus dipersiapkan. Lain halnya kalau teman-temannya udah dapat gitu ya, dapat haid tapi dia belum gitu ya. Nah itu juga malah dia bisa belajar atau dengar dari teman-temannya itu malah lebih ya mendingan lah gitu ya, jadi gak kaget gitu ya. Kemudian yang anak laki juga ya, nanti ketika kita belum bisa melihat
ciri-cirinya gitu ya. Kok anak saya kelas 2 SMP yang laki belum ada suara menggelegarnya ya, suara. Kalau anak laki ada suara membesarnya ya. Kok kayaknya jakunnya juga belum kelihatan gitu ya. Terus ya boleh kita tanya ya, atau ayahnya yang tanya, kamu udah mimpi basah belum nak gitu ya. Ya di sini supaya anak juga siap ketika memang dia mimpi basah, apa yang dia harus lakukan gitu ya. Nanti kalau anak perempuan itu lebih cepat ya, informasi dia dapat juga, dia responsif juga, lebih tahu gitu dia harus gimana. Tapi kalau anak laki memang harus pelan-pelan dikasih taunya gitu. Ditanyanya juga gitu, kadang anak laki malah nggak terbuka. Apa sih nanya-nanya gitu ya. Kalau dulu anak saya SMP kelas 2 apa kelas 3 saya tanya, apalagi waktu itu saya jauh dari suami ya. Jadi suami di Jepang, saya di Indonesia sama anak-anak ya. Jadi saya menghadapi 4 masa anak pubertas itu sendirian gitu ya. Jadi ya udah saya yang tanya gitu ya. Kamu udah mimpi belum? Kok SMP belum mimpi, teman-teman kamu udah? Wah, tenang aja, tenang gitu kalau anak laki saya ya. Jadi tapi saya bilang kalau udah mimpi kasih tahu Umi ya, berarti ya kamu udah punya tanggung jawab sendiri. Sholatnya jangan sampai ditinggal gitu ya. Terus ya pokoknya banyak hal-hal yang memang harus kita tahu, nanti ada pemahaman agama ya di bawahnya. Jadi ini ciri pubertas pertama ini kita harus beritahu informasi pertama ini agar jangan sampai kecolongan ya, artinya anak melakukan sendiri tanpa ada bimbingan, tanpa ada arahan, bahkan mandi wajib aja nggak tahu gitu, jangan sampai gitu ya. Tapi disinilah peran orang tua, gimana kita memberitahu dan membimbingnya dan mengarahkannya. Lanjut, ini ciri yang lainnya ada perubahan emosionalnya. Ini perubahan fisik dan hormonal ini ya, ini menjadikan emosi nggak stabil ya. Nah ini kita juga dengan tahu kondisi anak kita ketika ada perubahan emosi ini, kita tidak nggak ikut jutek gitu ya, juga nggak ikut marahin ketika anak kita emosinya tidak stabil, apalagi anak perempuan ya. Saya merasa anak saya yang pertama itu emosinya nggak stabil tuh kalau mau memasuki masa haid ya gitu. Jadi apa yang dilakukan adiknya atau saya gitu sebagai orang tua kalau ngomong salah, dia sensi gitu, marah dia. Terus dia kesel, mutung gitu. Itu saya alami seperti itu. Sampai saya mikir, ini kenapa ya? Nah akhirnya ternyata memang kita sebagai ibu harus tahu gitu ya, kapan siklus haid dia gitu. Nah ketika ada perubahan hormon seperti itu, jadi kita paham, oh ternyata dia mau 3 hari mau haid ini nggak stabil emosinya, jadi seperti itu. Ya kan memang ada beberapa wanita yang mengalami seperti itu ya. Kalau saya memang tidak mengalami emosi seperti itu, tapi hanya ada yang sakit perut kan ya, beda-beda. Bahkan ada yang pingsan. Nah ini juga hal ini harus kita kasih tahu ke anak kita ya. Jadi disinilah peran orang tua ya, terutama ibu yang ya kalau misalnya ada yang sakit perut banget gitu ya, ya itu harus sabar ya nak ya gitu ya. Ini memang fitrahnya perempuan gitu ya, kita harus jalani ya, kita sambil doa gitu ya. Mudah-mudahan kita kasih minuman hangat gitu ya. Minta insya Allah hilang gitu ya. Jadi kita motivasi, kita sambil doa bersama ya, dia juga jadi tenang gitu. Jadi jangan kita panik gitu. Jangan kita juga kalau saat dia tidak stabil emosinya kita marahin, jangan. Itu pun saya kasih tahu ke adik-adiknya. Jadi adiknya juga dulu, ini kenapa ya kakak kok marah-marah gitu, aku kok digituin gitu ya, aku tuh kadang-kadang nggak nerima katanya. Tapi saya bilang, lah itu kakakmu kayak gitu tuh dalam keadaan mau haid. Jadi kamu biar paham juga gitu ya. Jadi kamu jangan diladenin, saya bilang ya, udah kakak memang dalam masa seperti itu, ya kita yang ngadepinnya itu ya mundur dulu ke belakang lah, jangan terpengaruh emosinya gitu ya. Nah itu insya Allah dengan berjalannya waktu juga kita ingetin anak kita juga paham ya, bahwa ketika emosi tidak stabil itu jangan harus diturutin gitu ya, jangan orang juga dimarahin, disemprot, itu
bisa berpengaruh ya nanti ke teman-teman kamu ya, ke orang-orang sekitar kamu yang tidak bisa nerima, ya akhirnya jadi hubungan nggak baik, itu kan nggak bagus juga ya untuk ke depannya. Saya kasih tahu ke anak saya gitu. Ya alhamdulillah setelah SMA dia bisa gitu ya meredam emosinya itu ya. Jadi tidak emosian gitu ya. Yang ketiga, implikasi psikososial. Ini juga dengan adanya perkembangan fisik dan perubahan psikis ini, ya itu sangat mempengaruhi ya. Jadi kita harus terus bimbing ya, kita harus kerjasamalah ya agar dia siap ya mengemban tanggung jawab ini ya, apalagi tanggung jawab syar'i itu ya. Ciri-ciri yang memang kita sebagai orang tua dan anak itu kita persiapkan bersama. Next, jadi kita sebagai orang tua siapkah mengakilbalikan anak ya? Jadi apa saja yang harus kita siapkan sebagai ya, pendidik ya? Ini yang pertama memang dalam Al-Quran sudah diberi tazkirah ya, peringatan ya tentang pertama pahaman agama ini kita harus ingatkan tentang sholatnya ya, karena ini di surah Al-Ankabut ayat 45 ya. Al-Ankabut ayat 45 itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar ya. Jadi sungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah ini pemahaman agama ini penting tentang sholat ini ya, karena ya kita ajarkan karena di masa pubertas itu karena sudah balik ya, sholat ini benar-benar harus dijaga ya. Jadi karena udah wajib jangan sampai ditinggalkan ya, jangan disepelekan ya. Hatta sholat subuh pun gitu ya dibiasakan untuk kita bangunkan di awal gitu ya, bukan bangun subuhnya udah suruk gitu baru bangun. Itu kita kasih tahu kalau itu berarti bukan sholat subuh gitu. Kalau udah suruk berarti namanya udah sholat duha masuknya gitu ya. Kita ingatkan bahwa dengan mengerjakan sholat ya insya Allah itu menjadi pahala, menjadi kebaikan ya. Kemudian kalau ditinggalkan ya pastinya jadi dosa ya yang harus ditanggung dia. Nah itu dengan kita kasih tahu gitu mudah-mudahan ya jadi ada kesadaran untuk sholatnya ya, nanti mudah-mudahan menjadi bisa awal waktu, kemudian bisa berjamaah ya, terus lanjut bisa melakukan sholat rawatib ya. Ini tahapan-tahapan yang memang kita terus harus bimbing, kita harus ingatkan. Jadi masa pubertas ini adalah masa yang memang terus ya dipantau oleh kedua orang tuanya agar anak siap ya akil baliknya gitu ya. Ya dari sholat ini. Kemudian dari yang kedua itu surah 33, surah Al-Ahzab ayat 59. Ini berhubungan dengan menutup aurat ya. Menutup aurat ini yang kita ketahui untuk perempuan ya wajib ya menutup aurat seluruh tubuh ya, kecuali tangan dan telapak tangan dan muka gitu. Kayak yang lelaki juga ya wajib kita ingatkan ya agar dia tidak menyepelekan untuk pakai celana pendek ya. Kita walaupun memang kita bilang lelaki itu auratnya hanya batas pusar sampai atas lutut gitu ya. Ya artinya yaitu juga nggak boleh kelihatan ya, jangan pakai celana pendek hatta di dalam rumah yang memang ada orang lain gitu ya. Jadi jangan dibiasakan untuk memakai celana pendek gitu ya, anak laki gitu ya. Ya, jadi kalau di masyarakat di Indonesia ya ada orang-orang yang masih menyepelekan ya, kita keluar rumah itu walaupun di terasnya pakai celana pendek, dia nganggap di depan rumah gitu ya. Padahal kan walaupun di depan rumah kalau ada tamu atau bukan keluarga intinya melihat itu juga termasuk aurat ya. Ini berhubungan sama aurat di surah Al-Ahzab ayat 59 ini Allah mengingatkan
yang artinya ya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, ya, anak-anak perempuanmu, istri orang-orang mukmin untuk yudnina alaina min jalabibihinna, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke dada. Ya, jadi artinya menjulurkan ke dada gitu. Jadi bukan jilbab yang diselempangkan gitu ya. Jadi di sini juga ke anak perempuan kita kasih tahu gitu ya. Ini loh jilbab yang secara syar'i itu yang dijulurkan ke bawah gitu ya. Kemudian yang terlihat hanya telapak tangan dan wajah gitu. Jadi bagus sekali kalau kamu dari kecil udah belajar pakai kaos kaki gitu ya, karena itu juga termasuk yang aurat ya. Ya, jadi ke anak laki juga seperti itu ya, dibiasakan untuk memakai celana panjang. Kemudian di surah 24 ini surah An-Nur ya. Surah An-Nur ayat 58 berhubungan dengan adab meminta izin. Di sini adab meminta izin, kalau di sini konteksnya memasuki kamar orang dewasa ya, artinya kamar orang tua juga ya. Saya bacakan artinya. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya yang kamu miliki dan orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepadamu pada 3 kali kesempatan, ya, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaianmu di siang hari, dan setelah sholat isya. Ya. Nah itu adalah aurat, tiga aurat waktu bagimu. Ya, jadi di sini Allah melarang ya anak-anak di bawah umur ya, termasuk anak-anak yang udah dewasa juga untuk tidak memasuki kamar tanpa izin ya. Jadi harus dibiasakan untuk meminta izin, apalagi dalam 3 waktu aurat itu. Ya. Nah ini juga artinya dalam skop yang luas, di sini meminta izin juga kalau keluar rumah ya, meminta izin juga kalau masuk ke kamar adiknya ya, atau ke kamar kakak perempuannya, itu harus dibiasakan punya adab seperti itu. Nanti bahkan ke rumah orang juga ada adabnya ya, ada adab izinnya gitu ya. Tiga kali diketuk ya pintunya atau diberi salam nggak ada jawaban, ya berarti kita harus meninggalkan rumah itu adabnya seperti itu ya dalam Islam. Kemudian ayat 17, surah 17, surah Al-Isra ya, ayat 32 ini berkaitan dengan zina ya, wala taqrabuz zina ya. Jadi di sini kita kaitkan dengan bagaimana berteman dengan kita anak kita tuh mencari teman yang baik ya, dan lingkungan yang baik agar tidak termasuk dalam perangkap zina itu ya. Jadi ayatnya itu artinya wala taqrabuz zina itu janganlah mendekati zina, innahu kana fahisatan wasa'a sabila, karena itu perbuatan keji ya, wasa'a sabila, dan jalan yang buruk. Nah, ini juga harus tahu anak kita bahwa ya berteman itu bisa juga jadi menjerumuskan ke perzinahan ya, nauzubillah ya. Walaupun ya ini ya dilihat tahapannya ya, umurnya ya. Kalau SD kayaknya belum sampai ya. Itu maksudnya zina, bisa zina tuh gimana gitu ya. Tapi kita kasih gambaran dengan hadis juga ada boleh ya. Hadis yang bahwa Rasulullah melarang gitu ya. Laki dan perempuan yang bukan suami istri itu berdua-duaan karena ketiganya setan gitu. Nah itu anak saya ternyata ya ngerti sampai situ aja ya, nggak apa-apa gitu. Jadi jangan berdua-duaan gitu ya. Kalau suami istri boleh berdua-duaan karena itu boleh, suami istri halal gitu ya. Artinya dalam Islam tidak ada larangan. Yang dilarang tuh yang berdua-duaan. Oh iya ya gitu ya. Jadi ternyata pacaran nggak boleh. Iya, pacaran juga nggak boleh ya. Dalam Islam itu bisa menjerumuskan ke perzinahan. Itu kalau udah SMA udah ngerti lah gitu ya. Jadi nah ini tahapan-tahapan ini memang sesuai dengan umur. Tapi kita memberikan education ini ke anak ya sesuai dengan nalarnya ya, kemampuan nalarnya. Kemudian di sini pendidikan seks ya, sex education itu ya tadi ya. Ini ada gambarannya ya, gimana kalau perempuan dan laki itu menghasilkan hormon gitu ya, itu sedikit
beri informasi sekilas juga nggak apa-apa ya, karena kita juga sebagai kalau orang tua harus tahu juga ya informasi seks ini ya, tentang masa ketika ini ya maaf, ini kalau di sini bilangnya masa gejolak ya, masa gejolak ketika anak masa pubertas itu, kalau yang laki itu dia setelah mimpi basah itu ada gejolak birahinya gitu. Jadi gimana, makanya sebagai orang tua harus bisa mengalihkan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang positif gitu ya. Ya. Lihat slide berikutnya, nextnya. Jadi ada di sini kan testosteron ya, gimana kalau anak laki itu ya memang ada sikap dominannya ya, agresif ya. Kemudian kalau yang ini menjadi perayu yang meyakinkan ya. Jadi ternyata dari hasil hormon yang dihasilkannya ini pengaruh gitu, ada semua pada diri lelaki ya. Saya juga baru ngeh gitu kalau ternyata oh iya ya, anak lelaki saya punya hasrat gitu ya dengan pasangannya. Nah ini emang fitrahnya seperti itu. Nah bagaimana kita sebagai orang tua untuk mengarahkannya gitu ya. Jadi saya pernah ketemu foto gitu ya, foto akhwat di laci meja belajar anak saya gitu ya. Saya bingung ini foto siapa gitu ya, kok satu fotonya gitu. Kalau dia ngumpulin foto-foto teman sekelasnya kan pasti ada yang lain gitu, tapi kok satu gitu. Terus akhirnya saya simpen, saya diam-diam, terus saya tanya, ini ada foto cakep banget nih, anak siapa gitu ya, foto siapa, terus mengelak gitu ya, nggak tahu gitu ya. Ya saya juga sampai sekarang masih teka-teki tuh foto ya, karena dia juga bilang saat itu nggak tahu foto siapa, entah ada yang masukin ke tasnya atau ke kantongnya, dia juga nggak ngerti. Ya yang pasti ya pasti foto temennya gitu ya. Tapi karena ya dia belum bisa terbuka gitu ya, ya sampai sekarang belum bisa tahu gitu itu foto siapa sebenarnya. Jadi ada hasrat, memang dia juga mencari perhatian gitu ya ke teman lawan jenisnya gitu ya. Nah ini kalau nggak diarahkan dan nggak dibimbing, khawatirnya main belakang gitu. Kalau saya tuh punya anak laki juga ngeri gitu ya, apalagi kalau ini di sini menjadi perayu yang meyakinkan ya, nauzubillah ya, kalau dia misalnya terkenal menjadi, ya dulu kan ada istilah playboy gitu ya. Jadi semua perempuan pasti yang di sekolah itu udah kena rayuannya gitu ya. Nauzubillah kalau punya anak laki yang kita tidak arahkan, kita tidak bimbing, dan kita tidak beri pemahaman, jadi berani seperti itu. Jadi memang gejolak-gejolak ini secara fitrah ada gitu ya, bahkan agresif ya. Kemudian yang ekstrogen ya, yang ini perempuan juga pastinya juga ada beberapa yang memang ada gitu dalam diri kita, bahkan ke anak kita. Ini juga lebih, ini di sini ada yang lebih banyak menunjukkan emosi secara berlebihan ya. Ada juga yang lebih senang memikirkan tentang pria gitu ya. Jadi kalau nggak dialihkan atau diberikan les gitu ya, atau kegiatan-kegiatan positif tuh bisa cenderung ke situ gitu ya. Ya alhamdulillah kalau kita juga tidak mengalami seperti itu ya. Di sini perlu diketahui secara ini aja sih sebagai orang tua, hanya perlu tahu gitu ya. Jadi memang ada beberapa kecenderungan ketika hormon ekstrogen ini sudah ada dalam ke anak-anak kita yang mengalami masa pubertas ini. Jadi kita nggak kaget gitu. Bahkan ada yang sukanya dandan gitu ya. Jadi lihat cermin atau lihat kerudung ibunya gitu ya, dandan gitu. Nah ini anak saya dulu saya ngalamin 2 anak gadis saya nggak kayak gitu ya. Kalau lihat kerudung, lihat itu biasa aja. Tapi kalau yang ini yang ragil ini malah ganti-ganti kerudung gitu ya. Ada cermin ngaca gitu. Walaupun kalau keluar tuh biasa aja gitu. Tapi kalau di rumah feminim banget gitu ya. Jadi saya juga kadang-kadang didandanin gitu ya. Jadi kayak boneka gitu ya. Nah itu kecenderungan itu
ya kita harus arahkan gitu ya, bahwa ya nggak apa-apa kamu di rumah dandan kayak gini, tapi niatnya nanti kalau udah gede tuh ya buat suami gitu ya, dandan cantik itu kalau keluar itu ya yang penting rapi gitu ya. Cantik itu kan relatif ya. Jadi oh nggak boleh ya ternyata pakai kerudung diginiin, digituin ya, kayak ya yang dia lihat itu di YouTube. Saya bilang ya tergantung niatnya juga ya. Jadi kita arahkan anak itu. Kemudian di sini setelah pendidikan sex education ini, berikutnya tadi ada tentang apa yang di atasnya, pemahaman agama, udah tanggung jawab ya. Oh, akhlak dan moralnya ini. Nah, akhlak dan moral ya. Kalau akhlak ini berkaitan dengan adab ya. Jadi sini adab ya dalam berbagai hal kebaikan ya. Nah, di sini ya adab gimana kita ngajarin untuk jujur ya. Nah, kadang-kadang di sini ya akhlak mulia lah ya. Jujur ini juga dari kecil kita harus biasakan ya, agar ketika dewasa itu ya semoga ya tidak berani ya untuk berbohong atau ya berbuat yang kita tidak inginkan gitu ya. Ya dulu, nauzubillah ya, saya punya ya ini pengalaman aja yang memang ternyata ya, jadi teman saya itu cerita ya, kenapa saya tuh, teman kuliah saya curhat ke saya, kenapa saya tuh berani berbohong gitu ya. Dia jadi bohongin orang tuanya itu, misalnya uang jajannya itu dia perlunya, misalnya dia kan kos ya, kuliah itu kos, perlunya 1,5 juta, tapi dia bilang orang tuanya 2,5 juta, kadang-kadang 3 juta. Jadi itu saya diajarin karena ibu saya ke bapaknya kayak gitu, jadi bohong gitu ya. Jadi ya nauzubillah ya, jadi turun gitu ya ke anaknya, dan itu saya bilang, kok kamu kok berani gitu, apa seperti itu gitu ya, karena aku belajar dari ibu aku gitu ya. Nah ini jadi sepertinya memang jujur ini harus kita ajarkan ke anak ya, yang bisa menjadi akhlak juga ya. Kemudian suka menolong ya. Nah, suka menolong memang di Jepang ini kita apresiasi ya untuk menolong ya, untuk sabar, antri ya, terus tidak sombong, ini juga menjadi karakter yang harus kita miliki sebagai orang Islam gitu ya. Nah, kemudian dari adab-adab lain ya, dari adab makan ya kita ajarkan. Nah ini dari masa tufulah itu memang harusnya sudah selesai ya belajar adab ini ya, dari bangun tidur, kita mau tidur kita ajarkan untuk baca doanya. Jadi ketika dia masa pubertas, dia udah kita nggak perlu ingetin, ayo nak baca doa dulu gitu ya. Nah, ini doanya, ini urutannya, Rasulullah ajarinnya ini loh. Kalau kita mau tidurnya tuh enak, ditemenin malaikat ya, insya Allah ada aturannya. Ya wudhu dulu, terus baca doa tidur, Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Baqarah terakhir, terus surah yang 3 kul itu gitu ya. Nah itu masa-masa yang masa tupulah gitu. Tapi ketika masa di sini masa udah pubertas, ya adab ini sebenarnya harus udah selesai gitu. Jadi kita tinggal mengingatkan aja gitu ya dari adab ini. Kemudian moral ya. Ini moral berkaitan dengan sopan santun ya. Sopan santun juga di sini kita ingatkan juga anak kita untuk kalau di rumah ya ada sopan santunnya lah gitu ya. Misalnya mau kaki apa, kan ada kadang anak-anak kalau capek tidur apa di meja itu kakinya di atas meja gitu ya. Pernah ngelihat saya pernah kaget gitu ya ngelihat kenapa kakinya harus ke atas meja gitu ya. Ya katanya capek gitu. Kalau itu kan enak lah. Padahal sebagai orang tua kan, misalnya kita nggak contohin, itu berarti kelihatan di mana gitu ya. Nah itu ada adabnya gitu. Kita kasih tahu bahwa
itu nggak sesuai etika gitu ya, nggak sopan seperti itu. Bahkan dalam Islam itu memberi menaruh tangan di dagu itu tidak boleh ya, dilarang gitu ya, bukan tidak boleh, dilarang karena itu menunjukkan sifat pemalas. Ya ini juga berkaitan dengan sopan santun itu ya, kita harus terus ingatkan anak-anak agar ketika dewasa ya bisa menjadi anak yang qurrata a'yun ya, dengan akhlaknya, dengan moralnya itu yang kita inginkan sesuai doa kita ya, qurrata a'yun ya, jadi anak yang qurrata a'yun. Kemudian yang keempat ya, ini menanamkan kesan yang baik ya berhubungan dengan ibadah. Nah ini berhubungan dengan ibadah ya, artinya jangan sampai diajak ya misalnya kalau sholat, kita ngajak sholat juga ya jangan dengan marah ya, jangan dengan bentak ya. Jadi terkesan kalau aku nggak mau sholat gitu, karena ibuku kalau sholat, ngajak sholat aja udah marah-marah gitu. Jadi selama ketika akan sholat sampai sholat itu berlangsung marah gitu. Jadi anak itu punya kesan jelek ya tentang, oh orang sholat kok kayak gitu, udah aku nggak mau sholat ya. Atau sholatnya jadi males-malesan karena lihat punya kesan yang jelek dari sholat itu. Ya. Kalau Rasulullah kan mengajarkan ya waktu sholat ya kita dinaikin punggungnya aja gitu ya, kita harus, kalau Rasulullah mencontohkan sujud terus gitu ya sampai kedua cucunya itu turun dari punggungnya gitu ya, sampai seperti itu ya. Jadi harusnya dalam memberi kesan yang baik dalam ibadah itu seperti itu. Jadi tidak kasar ya, tidak marah, tidak dibentak-bentak. Bahkan ketika kita mengajarkan puasa juga gitu ya, ketika anak kita di sini apalagi ya, perlunya kita ngajarin puasa dari masa tufulah itu ya, ketika dia balik jadi sudah siap ya. Nah, di sini ini puasa setengah hari dulu gitu ya, nggak apa-apa ketika umur SD itu dia masih bisa setengah hari, nggak apa-apa, jangan ini kamu kok nggak kayak kakak kamu gitu ya misalnya, atau kamu payah nggak kuat puasa gitu aja, wong ini musim dingin harusnya kuat karena waktunya lebih cepat, tidak seperti itu. Jadi ya kita semampunya kita bimbing ya dengan senang hati anak melaksanakannya. Jadi bukan juga dengan paksaan. Begitupun misalnya juga pakai kerudung ya untuk anak perempuan, jangan, ayo kamu keluar harus pakai gitu, pakai kerudung. Jadi kalau mumpung dia belum balik harusnya terserah ya dia mau pakai apa enggak, tapi kita ingetin, ini ada kerudung, keluarnya dipakai apa enggak gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau masih kecil, kalau panas buka dulu nggak apa-apa, tapi kalau udah balik gitu ya insya Allah harus terus dipakai kerudungnya. Itu harus diberi pemahaman seperti itu. Jadi menanamkan kesan yang baik tentang ibadah itu sendiri ya. Jadi ada kasus, ada orang yang ketika itu, kalau ini cerita seorang ustadz ya, saya trauma ustadz gitu, kalau dengar azan saya tuh inget ibu saya yang marah gitu. Lah kenapa, kata ustadznya, ya maksud ibunya tuh baik ya, kalau azan dengarkan gitu ya, dengarkan azan terus siap untuk berwudu gitu, tapi ibunya tuh memberi kesannya tuh tidak baik, dengan mata melotot gitu ya, marah gitu ya, anaknya disuruh diem, dengarkan azan terus wudu gitu, tapi dengan ya seperti itu, akhirnya anaknya itu jadi trauma dengan suara azan gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Nah itu ini penanaman kesan yang baik terhadap ibadah, kita harus pahami juga sebagai orang tua. Next kita ini yang nih ya, bagaimana kita ketika anak kita sudah balik ya, kemudian akalnya juga bisa juga siap ya, selaras. Jadi jangan sampai ketika dewasa menjadi kekanak-kanakan karena tidak ada rasa tanggung jawab ya,
tidak tumbuh kemandiriannya gitu ya. Di sini kita harus bangun sisi lemahnya ya. Jadi kalau memang anak kita misalnya ekstrovert ya atau pemalu ya sama ya, ekstrovert pemalu, atau dia secara kecerdasan kurang gitu tapi dia rajin suka menolong ya, kita bimbing ya, kita percaya, kita bangun ya sisi kekurangannya untuk dia percaya diri ya. Jadi kita ajak untuk misalnya bantu di dapur ya, nanti dia bisa punya keahlian memasak gitu ya, jadi juga dia percaya diri dan yakin dia bisa berkontribusi dengan kemampuannya yang ada untuk amal kebaikan gitu. Jadi kadang-kadang kalau tidak diarahkan seperti ini, dalam masa pubertasnya itu anak menjadi minder ya, atau insecure itu ya. Kemudian berikan tanggung jawab ya, bukan kenyamanan. Nah ini berhubungan dengan juga syar'i ya, sholat ya misalnya. Jadi kalau memang anak punya tanggung jawab untuk sholat subuh gitu misalnya, memang yang sangat sulit itu kan anak tuh sholat subuh ya, karena masa-masa yang nyaman ya di bawah selimut ya, di balik selimut tidur, terus tapi kita harus bangun. Nah itu kita harus beri tanggung jawab seperti itu. Jadi jangan di zona nyaman terus dia sholatnya kesiangan ya. Jadi asik dengan di zona nyaman gitu tanpa tahu bahwa ada hal-hal yang tanggung jawab yang dia harus emban gitu ketika dia sudah memasuki masa pubertas. Nah ini kemudian yang ketiga, berikan taklif ya, bukan fasilitas, artinya ini juga tarik ulur ya. Kalau memang ini ada pembebanan ya, kita kadang-kadang kita jangan kasih fasilitasnya, kita berikan kayak pembelajaran lah gitu ya, penugasan gitu agar dia bisa mandiri gitu ya. Kalau dulu anak saya tuh pas memang ada market day gitu ya di sekolahnya. Itu kita ini ajarkan untuk dia punya penghasilan ya. Jadi kita kamu jualan, belajar jualan gitu ya. Nanti dari uang hasil jualannya itu kamu terserah mau beli sepatu atau apa. Jadi dari hasil dia itu jadi dia bisa membeli keperluannya sendiri. Jadi tidak kita mesti harus fasilitasi terus gitu. Ya bahkan untuk ke sekolah juga ya, kalau memang ketika dia SMP gitu kita lihat jarak sekolahnya nggak begitu jauh ya kalau di Indonesia. Padahal di Jepang juga gitu ya, SD itu udah diajarkan mandiri ya, tidak selalu diantar ya. Jadi kita beri tanggung jawabnya itu dengan dia naik sepeda gitu ya. Kalau memang bisa ditempuh dengan nggak begitu jauh, dia bisa naik sepeda ya, dia jadi tahu gitu memanage waktunya. Oh saya dengan nggak diantar itu saya harus tahu bangun jam berapa, persiapan sarapannya dan sebagainya, dan menempuh perjalanan berapa menit ke sekolah gitu ya agar tidak telat ya, seperti itu. Jadi di sini taklif ini artinya untuk supaya dia menjadi mandiri, bertanggung jawab, juga disiplin gitu ya. Insya Allah seperti itu. Lanjut yang terakhir ya, dengan menghadapi berbagai problematika anak remaja, pastinya banyak hal-hal yang membuat hati orang tua tuh menjadi ya, ini kok anak siapa ya, kadang-kadang mikirnya ini kayak siapa ya, jadi gundah gulana gitu ya. Jadi terus ternyata itu ya, kalau dalam surah Ali Imran ini ya, ini konteksnya kalau berhubungan dengan parenting ya, kita kembalikan semua ke Allah ya. Jadi di sini kita minta ke Allah untuk kita bisa berlaku lemah lembut ya. Nah, ini kalau di ayat sini artinya secara letterlek ini kepada engkau Muhammad, ini dalam rangka dakwah ya. Ternyata di beberapa parenting itu juga ini
konteks untuk dialog ke anak ya, kita minta ke Allah agar kita bisa lemah lembut ya, karena memang ada beberapa kasus yang orang tua tuh jadi nggak sabar ya ketika menghadapi, ya saya juga ngalamin ya, menghadapi bergojolaknya emosi anak, kita ikut emosi gitu. Ternyata itu nggak solusi gitu ya. Jadi banyak anak yang broken home atau yang mencari pelarian ke narkoba atau hal lainnya ya, nauzubillah, itu karena dikasari ya, atau dicuekin bahkan oleh orang tuanya ya. Jadi orang tua tidak peduli gitu. Makanya di sini dalam Al-Qur'an diingatkan untuk kita berlemah lembut ya terhadap mereka. Ya, sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Ya. Jadi saya dengerin itu ya parenting dokter Bu Aisyah Dahlan ya, beliau ya banyak pasiennya itu yang kena narkoba itu salah satunya yaitu ya karena juga dari orang tuanya ya tidak ada yang bisa, ya maksudnya tidak diemong oleh orang tua dan dikasari gitu ya, mereka bersikap keras gitu ya. Akhirnya mereka mencari pelariannya seperti itu anak-anaknya. Oleh karena itu maafkanlah mereka. Jadi kita harus maafkan, ya Allah, saya maafkan anak saya gitu. Kemudian mohonlah ampun ya. Ya Allah, ampuni anak saya gitu. Ampuni juga saya sebagai orang tua yang banyak salah gitu ya. Kita juga harus akui bahwa sebagai orang tua kita juga banyak salahnya. Kemudian kita bermusyawarah. Ya, jadi kita bermusyawarah ini itu nego ya ke anak ya. Ya, kita nego ke anak agar bisa ada solusi ya dari hal-hal yang memang kita hadapi bersama antara orang tua dan anak. Jadi tidak terjadi perang dingin atau hal yang menjadi hal yang berkelanjutan yang negatif gitu akhirnya. Nah, ini perlu kita nego bermusyawarah ke anak. Kemudian kita bulatkan tekad kita, oh ya ini ternyata hal ini yang baik gitu ya. Kemudian kita tawakal kepada Allah. Yaitu salah satunya solusi yang ditawarkan ya dalam Al-Qur'an agar ada perubahan-perubahan positif yang perbaikan untuk kita dalam mendampingi anak ya dan menghadapi gejolak anak di masa pubertas itu gitu ya. Itu mungkin beberapa sharing ya dan gambaran dari yang saya juga pernah dapat ya. Al-Hakumi Rabbika wa la takuna minal mumtarin, yang benarnya datang dari Allah, yang salah dari saya yang dhaif. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakillah khair kepada Ibu Maryam yang sudah menjelaskan materinya. Masya Allah ya, karena beliau ini sudah memiliki 4 orang anak yang memang sudah akil balik, jadi penyampaian materinya itu benar-benar aplikatif sekali gitu ya. Jadi karena sudah mempraktekannya gitu ya kepada anak-anaknya. Jadi dari awal sampai akhir materinya bikin saya berpikir, aduh saya siap nggak ya, karena ini anak-anak saya masih kecil-kecil ya, masalahnya masih sepele gitu ya. Saya pikir selama ini ngeluh, aduh anak-anak tuh rewel atau masih nempel mamahnya, ternyata Masya Allah ke depannya masih banyak ya perjuangan kita sebagai orang tua untuk mendidik dan mengantarkan anak-anak ke masa-masa akhir baliknya ya di depan ya, Masya Allah. Ya tadi itu adalah materi yang sudah disampaikan, masih ada waktu mungkin ya sekitar kurang lebih 10 menit. Bagi akhwat yang memiliki pertanyaan, silahkan boleh disampaikan langsung, raise hand, atau bisa diketik di kolom komen. Mungkin ada yang ingin bertanya dulu, mungkin karena waktunya untuk bertanya sekitar 10 menit, silahkan memanfaatkan dengan baik, mumpung ada Ibu Maryam yang bersedia hadir pada kesempatan kali ini. Silahkan. Ada masih yang di sini tuh ada Mbak Deli juga ya. Makasih ya Mbak Deli sudah hadir. Ada Teh Didi juga. Tadi sudah masih ada ya Teh Didi, alhamdulillah. Ada Mbak Vita ya yang sudah hadir juga. Silahkan. Oh, ini Mbak Afifah ya. Mbak Afifah. Silahkan Mbak Afifah menyalakan mikrofonnya, langsung bertanya kepada Ibu Maryam.
Makasih Teh Seli. Hai, Mangga. Assalamualaikum, Bu Mariam. Terima kasih banyak atas penyampaiannya. Kalau mulai nabung ini lagi hamil, terus berarti memang mulai harus nabung kesabaran dari sekarang ya. Nah, perjalanan panjang. Mungkin mau tanya ini, Bu. Kalau mungkin bukan kewajiban, tapi salah satu kebiasaan baik ya. Kalau dulu kan kita misalnya di Indonesia, misalnya dari TK atau SD buka puasa bersama, misalnya mengunjungi anak yatim atau misalkan mengunjungi teman-teman yang kondisi ekonominya nggak seberuntung kita gitu misalnya. Jadi kalau di Indonesia dulu ngerasa oh dari kecil tuh dipupuk bahwa oh kita harus bersyukur nih kehidupan kita tuh berkecukupan, jadi bisa lebih bersyukur sama apa yang diberikan, terus bersedekah gitu. Nah kalau di Jepang sendiri kan nggak tahu, kalau sejauh ini yang saya kebayang baru misalnya masukin uang ke canceling masjid gitu. Tapi untuk kondisi menimbulkan menumbuhkan rasa empati dan rasa bersyukur itu baiknya seperti apa ya, Bu? Terima kasih. Ya, silakan Ibu langsung dijawab saja. Ya, terima kasih Mbak Afifah. Mbak siapa Mbak namanya tadi? Afifah, betul. Mbak Afifah, benar ya? Ya, terima kasih Mbak Afifah atas pertanyaannya. Ini hamil anak pertama apa anak keberapa ya Mbak? Insya Allah pertama ini, Bu. Anak pertama. Itu melatih kesabarannya dari hamilnya aja udah dilatih sabar juga ya. Sabar. Tahapan sabar tuh masing-masing ada kok tahapannya gitu ya. Nah kalau dari pertanyaannya Mbak Afifah, ya memang di sini tidak ada lembaga atau hal yang memang untuk melatih anak kita ya. Jadi kalau saya di sini jadi melatihnya itu ya misalnya kita mau berbagi ke siapa gitu ya, kita kirimin apa gitu ya. Itu juga ya dalam rangka juga mengajarkan anak untuk empati atau peduli. Bahkan kalau masa pandemi ini kan misalnya ada yang isoman nih saudara kita gitu. Kebetulan saya di sini punya ini ya ponakan ya gitu. Jadi kadang-kadang ya alhamdulillah kalau lagi pas bisa bisa ngirim gitu ya, dikirim gitu. Itu kan itu melatih atau teman saya yang lama gitu ya. Ini pas ada apa gitu, ada yang ngirimin juga, saya kebanyakan ya udah ini nggak apa-apa ya kita kirimin ya untuk ibu ini karena anaknya banyak gitu ya. Iya nggak apa-apa gitu. Jadi ya itu untuk melatih juga ya. Jadi karena kondisinya beda di Indonesia, jadi di mana anak kita katakan biar berkah makanan kita, jadi bukan kita aja yang makan gitu ya. Jadi gimana dengan apa yang Allah udah kasih sekarang ini banyak, biar berkah ya kita kasih juga ke yang memang ya semoga orang juga seneng ya misalnya dia nggak kita lihat nggak butuh ya misalnya kan dia orang kaya gitu kan anak tuh gini ngelihatnya yang dikasih tuh harus orang miskin gitu padahal kan enggak ya berbagi tuh ke siapa aja gitu bahkan harusnya juga ke tetangga orang Jepang ya kalau kita memang udah deket ya kita coba gitu ya untuk berbagi apa yang kita masak gitu ya walaupun nggak semua orang Jepang siap ya untuk menerima masakan orang lain ya. Ada yang nggak mau ya, ada yang khawatir gitu. Tapi di sini kita membiasakan ya seperti itu bisa gitu Mbak. Ya. Kemudian apalagi ya kalau ke rumah temennya gitu ya misalnya ya kita bawain apa maka dia suka apa gitu ya. Misalnya anak saya sukanya jaga riko gitu ya atau sembe gitu ya. Berarti ke rumah temennya bawa itu gitu. Jadi nanti makan sama-sama gitu. Itu juga untuk melatih kepedulian dan akhlak terpuji ya itu. Itu aja sih Mbak yang saya bisa lakukan di sini gitu. Mungkin dari yang lain. Mungkin ada sharing dari yang lain. Di sini yang sudah punya anak remaja ini ada Teh Didi. Oh iya. Iya, Saya. oh ada Mbak Minuk ya. Iya Mbak Minuk juga anak pertamanya tuh. Remaja. Iya nih. Ya, seperti itu jawabannya Mbak Afifah. Apakah sudah terjawab? Insya Allah sudah. Terima kasih Bu Mariam. Hai, Bu Mariam, Mbak Afifah ini istrinya Mas Ali, Ketua KMII. Oh ya, Ya. salam kenal.
Masya Allah sedang mengandung anak pertama ya, sehat-sehat selalu. Ya, silahkan ibu-ibu masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Ya, jika ada yang mau bertanya lagi. Saya mau minta saran nih dari Bu Mariam ya. Di sini kan anak-anak sekolah di sekolah ini ya, sekolah biasa nih ya, sekolah umum di Jepang yang tentu aja nggak ada agama dan nggak ada teman muslim. Gimana ya supaya menguatkan apa namanya, menguatkan keistiqomahan anak-anak ya. Mungkin alhamdulillah ya juga sekarang anak saya udah, maksudnya sholatnya juga terjaga, puasa oke gitu ya, ngaji juga rutin, ada ini online tapi ya. Tapi kadang-kadang anak ini cerita, mama aku pingin punya teman muslim gitu ya. Sedih gitu rasanya ya gitu. Ya nak sabar ya nak, semoga ada rezekinya nanti misalnya bisa apa namanya, kita bisa pindah ke tempat yang ada sekolah muslim atau ada yang teman-teman muslim juga ya. Kebetulan dulu tuh sobatan nih sama anaknya Mbak Didi, Ayu Chang ya. Makanya setiap Ayu Chang ke Indonesia maaf, ke Nagoya, nggak ada teman sebaya gitu ya. Ada teman sekarang paling deket ya sama ini ya Teh Nyimas ya, anaknya Teh Nyimas, cuman masih kecil ya, sepantaran dengan anak saya yang kecil, walaupun Aska ini dewasa sekali ya, dia bisa apa, dewasa lah dibandingkan dengan anak saya yang kecil, padahal ininya lebih dekat ke yang kecil. Tapi ya itu kadang dia sedih gitu loh, ya sekarang juga cari temen gitu, minimal yang apa, yang bisa apa namanya, nyemangatin gitu. Nah mungkin saya pingin tips-tipsnya gimana ya, walaupun misalnya nggak ada teman, mungkin temannya online ya, rata-rata teman online ada gitu, tapi supaya si anak ini merasa tidak sendirian gitu ya, apa ya, ingin ngehibur gitu, bagaimana gitu ya, caranya hiburan apa gitu ya, supaya dia tuh nggak apa-apa lah nak, walaupun kita sendirian gitu, kita harus tetap semangat gitu. Nah, ada nggak Bu trik, tips atau saran biar ya ini si anak ini tetap semangat lah walaupun teman-temannya hanya di virtual banyakan gitu. Ya ini juga sebenarnya pengalaman anak saya ya Mbak ya. Sama Tapi ya Bu ya, sama juga ya. saya menghiburnya itu sementara ya dengan temannya di virtual itu ya. Tapi perlu juga karena ini pandemi ya Mbak ya, kita nggak bisa ketemu gitu ya. Perlu juga sekali-sekali memang istilah kita mengalokasikan waktu dan dana ya. Misalnya silaturahim kemana, ke Sendai gitu ya, atau ke Nagoya, kan ada temennya itu ya. Yang saat itu dia jadi apa, rasa rindunya itu jadi hilang gitu karena kita ajak silaturahim secara berkala, entah setahun 2 kali gitu. Itu kayaknya kayak gitu, itu momen yang Lumayan ya. yang menjadi berkesan bagi dia gitu Mbak. Apalagi dia pernah berteman dengan anaknya Mbak Didi itu ya. Kalau anak saya kayak gitu, saya ajak kemana gitu, dia seneng gitu. Apalagi kalau memang silaturahim tuh dulu ya, kalau dulu tuh abinya suka ada acara kantor kemana gitu, saya ikut gitu ya. Mumpung memang nggak ada yang gendolin gitu ya, selain dia, jadi saya ikut gitu ya. Jadi sebenarnya itu momen di mana anak kita juga dapat suasana baru juga ketemu teman-temannya gitu sesama muslim yang jadi dia lebih bergairah gitu untuk ke depannya gitu. Kalau untuk jangka panjangnya ya memang harus ini Mbak, punya, artinya kita carikan teman sejati ya, teman sejati yang buat dia bisa curhat gitu ya, yang memang. Nah itu benar, butuh teman curhat. Karena masih pandemi ya, mau nggak mau nanti virtual ya, nanti ya insya Allah saya akan japri ya Mbak gitu. Jadi mudah-mudahan nanti ada teman-temannya yang saya bisa carikan gitu, seumuran gitu dengan Mbak Fiona gitu ya. Bisa. Ada ini sebenarnya Mbak Deli nih, sama-sama kita di Osaka ya Mbak, tapi serasa beda negara. Serasa beda negara. Coba dibuat ini misalnya pengajian Iqra-nya anak-anak atau apa yang dia kalau udah nggak pandemi itu bisa ketemu gitu Mbak. Kayak aja ibu-ibu kan seneng kalau ada pengajian gini gitu ya, nggak pandemi kan bisa tatap muka, bisa ngobrol, ketemu, ada jadi ajang ya silaturahim dan pelepas rindu ya. itu aja
dari saya. Iya, terima kasih. Main ke Cibune kata Mbak Viva, Mbak Minu pengajiannya tiap Sabtu siang ya, banyak anak-anak Iya juga ya. ya di situ Ada ya. yang anak-anak dewasa juga ya? Anaknya apa Mbak Santi ya sama Mbak Santi. Kecil-kecil juga ya? Kecil-kecil yang seumuran Fiona kayaknya belum ada ya. Ada ini Mbak, anaknya Ko Hilda, Mbak Eli, Mbak Yuni, yang Itu besar-besar, dewasa ya. SMP. yang SD SMP. Iya sih ya. Setiap hari Sabtu ya di Cibune. Ya sih kalau kitanya nggak niatin banget, maksudnya sampai bela-belain kayaknya emang susah ya gitu. Kitanya harus mau bener-bener. Dulu sih sempat ada ya ini TPA ya Mbak Minuk ya, waktu ngerapat sama MO Pernah kan ya. bikin. Terus kita juga pernah bikin, Mbak Minuk pernah bikin yang di rumahnya siapa Mbak Minuk dulu waktu lagi liburan tuh sama Teh Ila sama Mbak Mulia gini. Apa? Di Baraki. Minjem Maksudnya, ya, minjem space tempat. Gitu. Mungkin sekarang semenjak ada corona agak ini ya. Agak ini kitanya jadi ini nggak ngadain lagi gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan jadi semangat juga kalau nggak dipaksain gitu kayaknya agak susah ya. Gitu. Biar teman-teman ada temennya. Biar apa anak-anak kita tuh ngerasa nggak sendiri gitu. Pengajian remaja online. Pengajian remaja ya. Kalau di Tokyo sering ada Bu Mariam ya program pengajian khusus remaja kan ya sama Ustadz yang Palestina itu. Yang youth itu ya. Ustadz Sugimoto Sang ya. Iya. Sama sister siapa saya Afwan lupa namanya. Mungkin Dia bisa bisa juga itu dibarengin ke situ anak yang baru. Mungkin kalau itu ya pertama kan kenal dulu, nanti lama-lama bisa menjadi partner lah. Iya, insyaallah. Ya ini ada yang raisan juga dari Teh Didi. Mangga Teh Didi dipersilahkan. Ini juga Masya Allah anak-anaknya sudah besar. Terima kasih Bu Ferli, hatur nuhun. Suara siapa? Ada takucang. Sebentar, namanya mau bicara dulu, boleh? Aku Lanos. Ini sama Tante Sally. Udah gede lagi nih takut. Oh iya. Iya, salam kenal Bu Mariam. Sayangnya waktu di Osaka belum sempat kenalan. Rumahnya di Takarazuka. Takarazuka tuh yang itu ya? Hyogoken ya? Iya, Ya, baru kemarin lihat di grup yang pengajian anak-anak di sini, kayaknya Bu Mariam dimasukkan sama Mbak Ulfa, tapi belum gabung kayaknya. Yang saya lihat namanya tuh kok sama gitu, mungkin Bu Mariam Malik karena gitu, di lain grup pengajian anak-anak, tapi belum gabung ibunya. Gini saya pengen nanya, ya mungkin sama seperti Mbak Minuk ya, masukan gitu. Saya tuh perlu lagi banget masukan sejak pandemik ini, tapi ada anak. Enggak ada apa-apa. Nanti aja. Nanti saya tulis aja deh. Mbak Sally ya. Maaf ya. Oh gitu. Itu grup apa ya tadi yang punya anak-anak remaja apa gimana yang tadi? Iya. Oh iya, ini ada anak pengajian di sini yang anak SD kelas 4, 5, 6 sampai SMP gitu. Ada kalau Ayu itu dia nggak suka ikut online kalau yang belum kenal, kalau ada yang dikenal baru, makanya susah gitu. Kalau Fiona Chan tuh kan mau ya ikut, kalau Ayu maunya sama yang udah dikenal aja di darat juga gitu. Makanya saya tuh sejak enggak, Mama Fiona Chan nggak ada cerita. Gitu. Jangan cerita, ada di belakang, makanya saya dijagain. Yang mau diomongin ada. Ya, itu makanya ditulis aja. Masya Allah. Ya gitu, setiap mau pada mereka ketika memasuki usia akhir balik itu selalu aja ada dari yang sulung juga, yang tengah juga, dan sekarang yang kecil masih mungkin menjelang ya sekitar berapa tahun lagi juga akan mengikuti. Di situ selalu ada perubahan gitu, memang dari segi hari-hariannya juga, terus dari mentalnya juga, mungkin dari situ ada yang smooth aja meskipun berubah tapi terus cepat ini lagi, tapi ada yang sekarang masih bagi sayanya gitu masih belum bisa menghadapinya. Nah di situ saya ingin minta ininya
masukannya, tapi saya tulis aja ya, maaf ya. Iya. Gitu. Terima kasih Teh Didi. Ada lagi ibu-ibu yang ingin menambahkan atau ingin yang bertanya? Mungkin terakhir ya, pertanyaan terakhir. Ada? Mbak Deli? Suaranya? Kangen nih kita nih. Udah lama nih Mbak Deli. Alhamdulillah bisa bergabung hari ini Mbak Deli. Oh, lagi ini ya, lagi di kampus. Lagi nge-lab mungkin ya Mbak Lagi Deli. nge-lab. Oh, iya iya. Padahal pingin juga nih share-share bagaimana Iya nih bujang-bujang sama gadisnya ya. Betul. Mbak Deli itu yang pertama usianya berapa sih Mbak Minuk anaknya? Beda setahun sama Fiona ya kalau nggak salah ya. Itu dari SMP ya Mbak Deli ya. Saya juga pingin tahu ceritanya nih. Iya, Mbak Deli sharing-sharing nih, apalagi kalau Mbak Deli sambil kuliah nih, Masya Allah. Sambil ada aktivitas yang dari pagi sampai malam. Suaminya juga ya kuliah kan Mas Jaki ya. Masya Allah, gimana nih sharingnya? Tapi nggak bisa bersuara nih Mbak Delinya lagi di lab ya, kadarullah. Iya. Ya mohon maaf. Iya, udah coba Mbak Deli. Iya. Nanti share-nya ditulis aja Mbak Deli. Tulis aja, iya. Maria mungkin dari saya terakhir deh kalau nggak ada yang nanya. Saya ini penasaran banget terkait dengan nanti dalam menghadapi anak-anak kalau sudah masa pubertas ini. Kan katanya yang bilang kalau misalnya pendidikan agamanya dari kecil sudah kuat, walaupun mereka dilempar dalam lingkungan sosial atau teman-teman yang memang di Jepang ya, mungkin seperti ini gitu ya, yang heterogen, yang minoritas muslimnya, mereka akan kuat gitu pondasinya. Tetapi kadang-kadang ketika pubertas itu saya sendiri dulu ya kalau nginget-nginget masa zaman remaja itu butuh teman curhat yang nggak bisa sama orang tua gitu ceritanya gitu, karena kadang-kadang sama orang tua ada hal-hal yang tidak gimana ya, pemikiran karena beda generasi gitu ya, mungkin orang tua tuh pikirannya harus seperti ini. Nah, kalau di Indonesia masih mending lingkungannya tuh didukung banget ya, kegiatan-kegiatan di sekolah dan segala macam, jadi kita masih ada di dalam track yang memang sesuai. Tapi untuk di Jepang gitu ya, mungkin kekhawatiran saya adalah ketika anak-anak nanti memiliki teman-teman yang ya seperti itu ya, maksudnya yang memang bukan beragama Islam, terus ada pemikiran-pemikiran lain yang bisa mempengaruhi gitu ya anak nanti ke depannya. Kira-kira bagaimana tipsnya dari Ibu gitu yang sudah berpengalaman ini menjadi teman yang baik, gimana anak-anak tuh bisa percaya dan selalu cerita dengan kita apapun yang memang mereka lakukan di sekolah gitu. Curhat tuh pokoknya pengennya sama mama gitu, sama Abi, sama Umi gitu. Nggak mau teman-teman tuh enggak gitu. Itu gimana sih Bu biar nantinya tidak ada rahasia antara saya dan anak-anak nanti gitu. Jadi kita tahu perkembangan anak-anak tuh bergaulnya seperti apa. Mungkin Ibu bisa kasih tipsnya Ibu. Ya, terima kasih Mbak Seli pertanyaannya. Sebenarnya saya juga dibilang banyak pengalaman juga enggak ya. Saya juga try and error. Jadi semua saya dulu awalnya wah ini gimana ya, terus saya baca kalau nggak minta pengalaman ke orang, oh ternyata solusinya gini. Jadi ya kalau saya dulu ingat yang itu loh, jadilah teman curhat anak yang baik dengan kita menyediakan kuping gitu ya. Jadi saya ya udah jadiin kupingnya. Memang jadi dalam masa remaja itu memang benar ya, kita bukan banyak ngomong tapi kita banyak mendengar gitu ya. Jadi anak remaja itu kan nggak mau banyak dinasehatin gitu ya. Jadi itu teorinya tuh ada gitu ya, ternyata emang benar gitu. Jadi apalagi kalau sampai dimarahin ya, apalagi kalau udah ya nauzubillah kalau udah jangan sampai gitu ya main pukul, itu akan lari gitu ya remaja itu. Jadi ayat itu benar gitu yang itu ya, tadi kita lemah lembut aja gitu, kita tarik ulur aja. Kalau misal anak kita memang ada ngeyelnya atau ada apanya, kita saat bisa kita tarik ya kita tarik, saat ulur. Terus kita berusaha meluangkan waktu ya, ketika dia ngomong kita dengerin, terus dia curhat juga, kita misalnya lagi ngapain nih, misalnya lagi baca atau lagi kalau lagi masak kan bisa ya dia cerita, kita sambil dengar. Lagi baca, kalau nggak lagi pegang HP gitu kalau sekarang ya, pegang HP terus kita asik dengan HP kita, walaupun misalnya kita lagi koordinasi atau lagi
ngurusin bisnis atau apa, tapi kita taruh HP kita gitu. Kita jadi pendengar yang baik. Nah itu dia senang gitu saat itu kalau kita berusaha untuk meluangkan waktu buat dia. Nanti dia akan banyak cerita gitu. Jadi ya alhamdulillah kalau pengalaman saya ya kebetulan juga karena dulu saya LDR sama suami gitu ya. Jadi ketika itu ya mau nggak mau semua itu ya memang saya harus handle ya. Jadi saya berusaha untuk menjadi ya bapak juga, menjadi ya bapak juga ya bagi mereka gitu. Apalagi ketika juga anak laki ya, ya alhamdulillah dengan saya meluangkan waktu dan menjadi pendengar yang baik, akhirnya menjadi teman yang baik bagi mereka gitu, bagi remaja mereka saat itu. Jadi kalau ada apa-apa mereka cerita ke saya gitu. Jadi ya alhamdulillah saya senang bersyukur gitu. Jadi saya juga ngehnya itu setelah mereka kuliah gitu, mereka juga bilang terima kasih kalau manggilnya udah Umi, terima kasih Umi udah menjadi teman yang baik gitu ya, menjadi pendengar yang baik gitu. Jadi saya ternyata secerewetnya saya ya, saya ngerasa juga cerewet, saya ngerasa juga kadang kalau harus galak ya galak gitu maksudnya saya, tapi saya bilang Umi itu bukannya marahin, tapi Umi harus bersikap tegas gitu ya, karena kalau didiemin kamu nanti jadi keterusan khawatirnya gitu. Misalnya kayak waktu itu dia kalau pulang malam gitu ya, pulang malam perjanjiannya saya bilang jam 10 gitu ya, tapi dia melanggar misalnya jam 11 baru pulang, berarti saya kunci pintu. Saya tegas gitu ya. Kalau udah ternyata dia juga akhirnya pernah melanggar sampai jam 12, saya marah gitu ya. Kan mengganggu waktu orang tua tidur gitu kan, waktu saya tidur itu kan ya mengganggu tetangga juga gitu ya, kan dia suka main basket, pernah malam-malam gitu ya pulang basket ya, karena itu saya juga baru taunya ternyata anak laki tuh gejolaknya birahinya tuh kalau sedang bergejolak itu dia harus main futsal gitu ya. Anak saya kalau olahraganya tuh futsal sama basket, saya baru dengar gitu ya parenting tentang gejolak ini ya seperti itu. Jadi anak laki nggak apa-apa dia misalnya mau main basket malam, main futsal malam, kasih gitu ya. Saya dulu alhamdulillah kasih anak saya gitu, tapi ya pulangnya malam itu jam 10 gitu. Kadang-kadang pernah jam 11. Nah, kalau udah marah ya maksudnya melanggar ya saya marah gitu. Tapi saya bilang ini marahnya buat kamu gitu. Tapi alhamdulillah setelah mereka udah kuliah gitu ya, mereka paham ternyata ya bagus marahnya ya maksudnya marahnya terkendali kok dibilangnya gitu. Jadi ya udah, jadi kita kayak teman aja sampai sekarang itu ya saya suka jadi guyon-guyonin gitu, dicandai karena mereka udah nganggap saya sebagai orang teman gitu. Kalau udah besar gitu ya mereka nganggapnya teman gitu. Iya, Ya betul. seperti itu sih. Jadi ya mudah-mudahan dengan kita membuka telinga, memberikan waktu, mereka tetap curhat ke kita gitu, Mbak. Selalu menyediakan telinga kita ya untuk anak-anak ya Ibu ya. Ya, apalagi di Jepang ini. Ya udah saya juga kadang-kadang kalau anak saya udah bete, ini yang bungsu ini kalau dia pulang barangkali di sekolah nggak nyaman gitu, ada temennya yang ngomong apa atau apa, kan kita nggak tahu perasaannya, terus dia letukannya gini, kesel lihat Umi pegang HP terus gitu kan, berarti dia dia butuh perhatian saya. Ya udah saya taruh HP-nya, terus saya bilang ya udah ini HP-nya Umi taruh, kamu mau sama Umi, terus gitu saya rangkul gitu. Dia seneng banget gitu kan. Iya. Gitu, emang orang tua ya harus menyiapkan waktu seperti itu. Ya, terima kasih Bu Maryam atas jawabannya. Mungkin karena berhubung waktu ya, kita sudah kelebihan 15 menit sebenarnya, tapi nggak apa-apa karena memang ini adalah bahasan yang sangat penting sekali untuk ibu-ibu di Jepang, terutama yang mempersiapkan anak-anaknya menuju masa pubertas. Sebelum diakhiri, saya izin untuk memberi kesimpulan secara umum tentang materi kita hari ini, tentang pola pengasuhan anak pada saat memasuki masa pubertas. Intinya adalah tugas orang tua itu adalah menyiapkan generasi yang tangguh sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW. Ada 4 tahapan pertumbuhan anak dari usia 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 10 tahun, 13 sampai 14, 15 tahun ke atas, dan setiap masa pertumbuhan tersebut memiliki perlakuan yang berbeda-beda.
berbeda. Dari 0 sampai 7 tahun adalah anak dalam masa fitrah keimanan, karena anak masih dalam masa pertumbuhan, penekanannya adalah tentang keimanan. Umur 7 sampai 10 tahun, anak sudah bisa diajak bersosialisasi, kemudian harus dipisahkan tempat tidurnya, dan bila tidak sholat atau melaksanakan kewajiban lainnya, diberikan sanksi. Kemudian usia 13 sampai 14 tahun masa transisi di mana orang tua bisa melihat bakat anaknya dan kemudian dikembangkan, dan anak bertanggung jawab dari hal-hal yang kecil seperti merapikan kamar, mengajari adik-adik bermain dan lain-lain. Kemudian masa 15 tahun ke atas adalah menjadi seorang pemuda yang mandiri yang benar-benar tercatat akil baliknya. Kemudian ciri-ciri masa pubertas itu yang pertama pertumbuhan fisik dan organ seksual, kemudian yang kedua perubahan emosional, 3 implikasi psikososial, dan apa saja yang harus diberikan, apa saja ilmu yang harus diberikan. Yang pertama pemahaman agama, kemudian pendidikan seks, kemudian akhlak dan moral, dan menanamkan kesan yang baik tentang ibadah. Ya, mungkin yang terakhir adalah tentang penekanan dalam surat Ali Imran ayat 159 tentang bersikap lemah lembut ya kepada anak-anak kita gitu. Seperti itu mungkin secara singkatnya. Mungkin nanti penjelasan lebih lanjutnya nanti ada notulensi, dan insya Allah terima kasih banyak kepada Mbak Afifah yang hari ini bertugas sebagai notulensi. Ya, mungkin jika tidak ada lagi, dan insya Allah mungkin kita tutup ya. Tapi sebelumnya ada sertifikat yang akan diberikan oleh pengurus dari Hanifah kepada Ibu Maryam yang sudah bersedia memberikan kajian pada hari ini secara virtual. Sertifikatnya, terima kasih, jazakillah khair. Saya mewakili Hanifah Osaka kepada Ibu Maryam Malik selaku narasumber dalam acara kajian Hanifah dengan judul Pola Pengasuhan pada Anak Memasuki Masa Pubertas. Insya Allah nanti akan dikirimkan juga kepada Ibu. Mudah-mudahan Ibu berkenan dan tidak kapok ya Ibu mengisi di Hanifah ini. Dan mudah-mudahan bisa menjadi pembimbing kami Bu di Hanifah Osaka ini, karena memang butuh sosok ya seperti Bu Maryam yang merangkul kami semua gitu. Biar Hanifah ini makin meriah lagi, semarak lagi, dan semangat terus ya, terutama ya karena ngerasa banget pada saat pandemi ini sepertinya ibu-ibu agak kurang semangat. Agak kurang semangat nih, makanya mudah-mudahan semakin semangat lagi nih Bu Maryam bisa memberikan masukannya ya gitu buat Hanifah agar lebih baik lagi ke depannya. Ya, mungkin sebelum berakhir kita foto dulu ya. Sebagai dokumentasi, silahkan yang berkenan untuk menyalakan video. Ini mungkin biasanya yang hadir 20-an ya, 30 mungkin ini karena terbentur makan siang kali ya, jadi pada kenyang apa lupa ya. Tapi mudah-mudahan ya tetap, ini kajiannya insya Allah akan di-upload di YouTube, materinya akan dirangkum di grup Facebook, jadi insya Allah bagi yang tidak hadir bisa tetap mendengarkan kajiannya. Ya, kita hitung ya, pertanyaan Mas siap untuk menjekrek kita. Hitung sampai 3 ya, siapkan senyum terbaiknya, insya Allah ini jadi pahala kebaikan melihat senyum-senyum manis dan cantik para muslimah di Jepang nih. Ya, kita hitung 1, 2, 3. Sudah teh? Teh Nyimas masih di mute kayaknya suaranya. Udah. Oh, udah. Sebentar. Baru 1. Sebentar. Back. Siap lagi ya. Siap teh? Ayo foto aja. Siap, ini siapa yang keluar? Siapa yang enggak? Mbak Shelley-nya hilang. Bulan. Cuma anak-anak doang. 1, 2, 3. Hai. Sudah teh? Siap? Sip? Udah diambil? Hai, terima kasih jazakillah khair kepada ada tadi dikit. Mbak Didinya ketutup. Oh, Mbak Didi ketutup lagi? Bentar. Mau ikut boleh. Gak apa-apa. Lagi nggak teh? Sekali lagi, iya. Ya, sekali lagi. Mbak Ani mau dibuka enggak? Enggak ya? Siap. 1, 2, 3. Aduh nggak Mas. Rame Shelley. Udah. Ayo kayak boy. Kayak boy ya. Udah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Tunggu. Kita sebelum berakhir kita tutup ya dengan mungkin dari Mbak Minu nggak ada yang ingin disampaikan, Mbak? Sudah cukup? Aduh, cukup. Ya, cukup. Terima kasih ya Ibu-ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Mariam, Mbak Nyimas, Mbak Seli, Mbak Afifah, Mbak Didi, Mbak Deli, Mbak Ani, Mbak Dian. Tadi ada Mbak Leni. Semuanya yang udah Arifah bergabung kayaknya hari ada juga ini. tadi. Terima kasih banyak. Semoga nggak kapok ya, nanti kita join lagi Insyaallah. bulan depan dengan materi. Kalau ada ini ide-ide mau materi ini boleh ya, silakan di Facebook Hanifa atau Facebook atau Instagram Hanifa atau grup lain ya. Iya. Iya. Silakan. Ya, kita Silakan, tutup ya dengan Seli. mengucapkan doa kifaratul majelis subhanakallah. Doa penutup oleh Bu Mariam juga, Mbak Oh Seli. iya, astagfirullahaladzim. Iya, doa dari Ibu Mariam ya untuk memimpin doa sebelum berakhir. Mangga silakan Ibu Mariam. Ya, mari sahabat semua kita tundukkan hati kita mohon kepada Allah. Ya, boleh pakai ini sih. Doa dulu. Kemudahan dan rahmat juga ridhonya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi ni'amahu wa yuqaddidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu bika min syarri wan nar. Allahumma ktubis salama wasihah wal afiyah wa ala abidikal hujaji wal musafirin fi barika wa bahrika wa jawika min ummati sayyidil mursalin. Rabbana zalamna anfusana wa tarhamna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma izzal Islam wal muslimin wansur mujahidina fi masyariqil ardi wa magharibiha. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Ya muqallibal qulub ya musyrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, juga dosa kedua orang tua kami dan seluruhnya di dunia ini. Bahkan ya Allah, kami dalam mendidik, merawat dan menyerahkan anak-anak kami. Kumpulkan kami kelak dalam surga dan ridha-Mu. Jauhkan kami dari siksa kubur dan api neraka. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan dalam keluarga maupun masa depan anak-anak kami. Kumpulkan kami ya Allah dalam keberkahan dan keridhaan-Mu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mulk wa ni'man nasir, wala quwata illa billahil azim. Rabbirham wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Wafiatin abdan wa shifaiha wa nurul absari wa shifaiha wa ala wa nurul absari wa diyaiha wa ala ali wa sahbihi wa salim tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hai, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakillah khair, Bu Mariam sudah memimpin doa. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan ya, apalagi dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Mudah-mudahan semua hal yang menjadi rencana harapan kita ke depan bisa terlaksana dengan baik insya Allah, dan mudah-mudahan tetap semangat dalam menyiarkan syiar semampu kita yang bisa kita lakukan agar dakwah Islam di bumi Jepang ini bisa terus bergaung insya Allah. Ya, kita tutup akhiri saja pertemuan hari ini insya Allah dengan doa kifaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya mengucapkan mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan pada kesempatan kajian hari ini. Sampai berjumpa lagi dalam acara kajian Islam Hanifah bulan selanjutnya ya. Ditunggu kehadirannya untuk semuanya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin, maaf tadi nggak lanjut curhatnya. Jadi lagi di jalan, hati-hati, fi amanillah. Maaf. Kita pamit Mbak-mbak Ya, semua. Ya, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.